tidak memberikan peluang kepada kita yang akan memberikan keterangan sesuai yang kita maksud. Kemarin ada kejadian, itu puncak dari permasalahan yang sebelumnya. Kenapa? Setiap kali persidangan kita terus dibentak-bentak, terus diintimidasi. Itu yang kita rasakan. Boleh dong, karena kita menyadari sepenuhnya bahwa hakim itu mutlak yang mengatur persidangan semaunya, tapi jangan abuse of power. Ya, sudah melampaui batas. Hakim itu harus menyadari bahwa dia itu adalah moderator. Dia itu adalah juri yang harus mendengarkan seluas-luasnya masing-masing keterangan. Ini keterangan dari ahli PPA dan Kementerian PPA itu pun ada terkesan ada intimidasi. Kenapa? Dia berintonasi yang sangat kasar dan keras. Beda ketegasan, beda kekerasan. Saya sudah sampaikan berkali-kali setiap sidang, mohon yang mulia jangan ngegas terus, tolonglah hargai kami. Sidang lagi, mohon yang mulia manusiakanlah kami. Kami ini lagi mendampingin klien loh. Kami lagi bertugas yang berpakaian toga. Terus setiap ini sidang yang lebih dari 20 kali. Nah, sempat juga terjadi hampir ada korban. Seperti kejadian Rasman Arif itu, dia vertigo. Jadi kadang-kadang tegang lehernya, dia lihat kiri kanan. Itu dibentaknya. Akhirnya Rasman menahan. Apa yang terjadi? Dilarikan pakai ambulan. Hampir pecah pembuluh darah ke otaknya. Saking tegangnya urat sarafnya sebelah kiri. Nggak boleh juga, orang nggak boleh bergerak. Orang nggak boleh melihat kiri kanan. Masa kebebasan kita bernapas pun akan dihentikannya? Kan nggak mungkin. Ini luar biasa. Hakim ini luar biasa. Dia bukanlah seorang juri yang mendengar dengan baik keterangan demi keterangan, baik dari pengacara atau dari ahli kami. Bahkan didikte, bahkan diajar, diberi setiap nggak cocok pertanyaan itu. Dia mengulas, membahas berpanjang-panjang. Apa salahnya dia dengan elegan? Maaf, pertanyaan saudara ditukar. Maaf, pertanyaan saudara atau pertanyaan saudari tidak cocok, tidak sesuai. Itu hak dia. Nggak apa-apa. Dia yang mengatur. Maaf, saudari tidak boleh bertanya. Nggak apa-apa. Itu hak dia. Ini semua keterangan dari ahli, dari saksi adacat, dari kami seorang pengacara yang mendampingi klien, semuanya diintimidasi, bahkan didikte. Ini menurut perasaan saya boleh dong. Nah, jika dia smooth, mungkin tidak akan terjadi keributan Rasman dengan Hotman Paris yang sampai naik ke meja. Yang hari ini disampaikan oleh Hotman Paris bahwa dia akan tersangka. Janganlah mendahului seperti itu, seolah-olah dia mengatur semua hukum di bangsa ini. Nah, awal dari kejadian ini kemarin adalah ketika dia marah-marah, terus ada Isoma. Isoma dia bisik-bisik lah dengan bercerita manis-manis dengan jaksa. Aduh, kompak nih ya, saya bilang. Langsung dia ngamuk, bentak-bentak saya. Saya membicarakan perkara lain, hargai dong kita di ruangan persidangan. Dia seperti itu dengan jaksa.
Kita melihat etikanya. Bukan kesalahan dalam dia berkomunikasi dengan jaksa, tidak. Etikanya terhadap kita, etikanya terhadap saksi-saksi kita. Dia tidak adil. Itu yang kita rasakan. Jadi kalau begini caranya, terindikasi sudah formalitas lah sidang ini. Di mana indikasi dia memaksakan kehendak. Tidak memberikan peluang kepada kita yang akan memberikan keterangan sesuai yang kita maksud. Tujuannya agar dipahaminya. Seharusnya dia hanya mendengar dengan baik, memahami, dia dalam kesimpulan nanti dia akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Bukan dia selalu memberikan, menggurui kita, menggurui ahli, karena ada haknya juga. Berarti disinilah kita lihat kearogansinya. Harusnya dia sampaikan dengan smooth. Jika itu perlu, tidak cocok, tidak sesuai dengan menurut pendapat dia sebagai orang yang menguasai ruangan persidangan itu, dia harus tegur dengan baik. Maaf ibu, atau tukar pertanyaannya. Kan kita terima dengan baik selama ini. Baik, saya tukar. Tapi tolong ngomongnya dengan baik-baik. Jangan dibentak-bentak. Berapa kali saya sampaikan, tolong yang mulia, jangan saya dibentak-bentak. Apa haknya bentak-bentak saya? Salah saya apa sih sama dia? Kok tim Rasman ini dimusuhin? Ini semua dilihat oleh media kok, arogansinya. Nah, bagi saya hari ini, apa yang saya laporkan kepada pihak yang berwajib, karena apa? Karena ini sudah melampaui batas pencemaran nama baik dan abuse of power. Yang kedua, kemarin sebelum saya ini ada tim kami bertanya, itu hakim anggota, dia bilang minggu lalu sudah dipindahkan, sudah tugasnya yang baru, dan dia juga akan pindah ke tempat yang baru. Tiba-tiba minggu ini muncul lagi. Wajar dong ditanyakan. Saksi ahli kita aja tidak bawa KTP dimarah-marah. Cuman fotokopi bilang KTP tinggal dimarah-marah. Nah, ketika dia menyatakan kenapa hakim datang lagi, kemarin katanya sudah mutasi, oh ada tugas istimewa, dikembalikan dia untuk menggiring perkara ini. Tugas istimewa, SK istimewa, luar biasa, mengalahi rapat pimpinan. Ini mengalahi. Kalau memang ada SK-nya, tolong perlihatkan kepada kami. Akhirnya diskor, keluar, dia datang memperlihatkan apa yang diperlihatkannya secari kertas, yaitu permohonan dari Hotman Paris agar hakimnya tidak diganti. Hebat sekali Hotman Paris, bisa mengatur pengadilan. Gimana letak kepercayaan kita kepada pengadilan kalau sudah begini? Coba, hari ini pengadilan sudah melemah, diatur oleh beberapa orang kepentingan. Jadi pengadilan itu bukan tempat mencari keadilan, dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam hal ini puncaknya kemarin itu ketika saya dibentak, saya keluar, silahkan, saya diusir gitu. Ya udah, saya laporkan ke KPN. KPN saya suruh saya di ruang tunggu setelah buat laporan. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Utara itu turun. Begitu lihat saya, dia jalan-jalan. Kemudian naik lagi ke atas. Saya kejar, Pak, saya kan lapor. Ya nanti bu, saya ikutin dia sampai ke ruangannya. Dia bilang ke humas. Dia ketakutan. Emang ada apa sih? Harusnya kan dia rangkul saya. Ada apa bu? Selesaikanlah dengan baik. Saya sedang stres. Ya. Nah, akhirnya ada kepolisian di sana menyarankan saya melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polres Jakarta Selatan. Makanya saya datangilah Polres Jakarta Selatan. Di sana saya nggak bisa dapat langsung loh LP. Pertama saya dapat yaitu pengaduan. Saya bilang, saya kesini bukan mengadu. Jika saya mau mengadu, saya mengadu sama Tuhan. Saya akan mengadu sama Allah. Ngapain saya mengadu ke kepolisian? Kepolisian saya mau melaporkan dengan memberikan argumen yang dapat dimengerti oleh para penyidik dan kasat sore kemarin, maka saya mendapatkan LP dengan pasal 310 dan pasal 421, di mana pasal ini menyatakan perbuatan mempermalukan, merendahkan atau pencemaran nama baik saya di muka umum yang sedang lagi bersidang, yang dibentak-bentak, diintimidasi. Ini yang saya rasakan dalam persidangan. Boleh dong, saya punya hak dong untuk melaporkan. Nah, 421 itu abuse of power, penyalahgunaan atau melampaui batas kewenangan, dengan harus dilaporkan kepada KY, kepada Mahkamah Agung, dan boleh dilaporkan ke kepolisian. Itu bunyi dari pasal tersebut. Nah, makanya kita laporkan ke KY, kita laporkan juga ke Mahkamah Agung, dan kita laporkan ke kepolisian tentang penekanan dari perasaan saya, psikologi saya terganggu dengan bentak dari seorang hakim yang sedang menjalankan tugasnya. Saya pengacara yang sedang menjalankan tugasnya membela klien di ruangan sidang. Saya bukan preman. Kenapa saya harus dibentak-bentak? Seharusnya hakim tersebut bandit aja dihadapinya dengan baik dan ramah. Dia tidak boleh mengintimidasi kita. Kenapa harus terjadi seperti itu? Apakah dia ada terganggu kejiwaannya? Atau dia lagi ada masalah? Atau dia dalam penekanan yang harus memenangkan perkara ini? Atau dia makan obat penenang atau obat apapun yang dia lagi dapat terganggu kesehatan? Kita kan tidak tahu. Tapi kalau memang itu terjadi, hakimnya diganti dong. Nah, ini kan tidak. Karena permohonan penggantian hakim tidak diterima, kami jalankan dengan baik. Tapi dengan itu dia bertambah arogansi, menjadikan momen bahwa dia itu adalah berkuasa di situ. Astagfirullah. Saya setiap sidang tetap mengucap astagfirullah, menahan perasaan. Kenapa? Karena selalu dibentak. Saya bilang, tolong yang mulia, intonasinya dikurangin. Teman kita, kawan sejawat kita bertanya, dia tetap melakukan dengan nada kasar, intonasi tinggi, ngegas, ngebosi. Luar biasa itu hakim. Sophia Tambunan, Hakim PN Jakarta Utara. Saya minta sama Allah, berikanlah ya Allah kebenaran itu. Berikanlah ya Allah hukuman terhadap orang-orang yang zolim, terhadap orang-orang yang menindas dengan kekuasaannya. Saya hari itu, kemarin siang jam 12, merasa tertindas. Belum selesai bertanya kepada ahli, dia sudah begini-begini. Belum selesai, ahli aja belum mengerti apa yang saya tanyakan. Dia langsung protes. Itu tidak bisa, itu tidak bisa. Itu adalah
Kamu harus tanya kepada hakim ahli advokat, bukan ahli bahasa. Saya kan mempertanyakan apa makna bahasa yang terkait dengan identik dalam undang-undang advokat, bahwa ketika membela klien, pengacara dengan klien tidak bisa diidentikan. Apa yang dimaksud dengan bahasa identik dalam undang-undang advokat tersebut? Belum selesai saya bertanya. Saya baca undang-undang advokat itu, izin yang mulia, saya mempertanyakan undang-undang advokat, tapi untuk memaknai bahasa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Sudah saya sampaikan dari awal. Nah, dia tetap begini-begini, gelisah, nggak suka dia pertanyaan kita itu. Itu kan hak kita. Tenanglah dia dulu, selesaikan saya bicara dulu. Apa yang saya maksud? Apa yang mau saya sampaikan? Apakah dimengerti setelah dimengerti oleh ahli, dijawab oleh ahli, tidak dijawab oleh ahli, itu hak ahli. Dia hanya menonton dan menyimak. Dia sebagai juri, menyimak dulu di mana ritme-ritmenya. Jangan intonasinya tinggi terus, ngegas terus. Itulah yang terjadi selama 20 lebih persidangan. Saya merasa tertekan, makanya kemarin saya nggak mau lagi untuk bersidang. Udah 2 kali saya undur bersidang karena malas menghadapi hakimnya. Karena teman-teman saya ada juga pengacaranya Rasman ini, profesor, dokter, profesor aja 2, dokter, dan juga ada orang-orang yang terhormat. Dibentak-bentak, setiap bertanya dia ngegas-ngegas, akhirnya mundur secara perlahan. Dari 33 kurang dari separuh tinggal. Terakhir kemarin Pak Rusdi mundur. Karena apa? Karena dia merasa tidak etis seorang hakim membentak-bentak dalam persidangan. Kan enggak itu yang harus dibanggakannya sebagai hakim, dengan kekuatan kekuasaannya, dengan intonasi yang ngegas yang cukup luar biasa. Sedikit dengan melakukan hakim ini, Bunda dapat dukungan dari teman-teman tim kuasa hukum mungkin selama ini. Ayo Bunda, apa lagi? Oh, enggak seperti itu. Misalnya ada masukan. Enggak seperti itu. Saya spontanitas secara pribadi membuat laporan karena pribadi saya yang tersinggung. Jadi saya laporkan juga pribadi Hakim Sophia Tambunan. Jadi arogansinya bukan persidangan itu saya nggak ada haknya. Saya nggak akan mungkin ke kantor polisi, tempatnya kan itu di KY, dan itu juga sudah kita lakukan, melaporkan hakim tersebut ke KY. Dan persidangan ini juga semena-mena, anggota hakimnya mau masuk, mau keluar, mau pindah, masuk lagi, itu seenaknya aja. Kita tidak diberikan kewenangan untuk diperlihatkan SK yang sangat penting itu. Nah, kita tidak diberikan penjelasan, wajar dong miss, sehingga all out kemarin itu 2 hari Selasa. Nah, hari Kamis kemarin saya lagi, makin hari kami makin banyak yang merasa tidak perlu datang ke sana, takut tidak bisa mengontrol emosi. Itu cuman yang bisa saya sampaikan, karena saya kasihan dengan hal seperti ini. Rasman akhirnya ditinggalkan, atau Rasman akhirnya berjuang hanya beberapa orang. Kenapa? Bukan karena Rasmannya, karena hakimnya yang arogansi sehingga tidak menghargai orang, kadang-kadang tidak memanusiakan orang.